Jangan lupa saksikan videonya sampai selesai dan jangan lupa juga subscribe, like, share, and comment video Ustadz di channel Ustadz ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang Ustadz banggakan? Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat serta panjang umur, dan mudah-mudahan kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua yang Ustadz banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bangun ruang. Namun sebelum kita pelajari tentang materi pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anakku semua yang Ustadz banggakan, sebagaimana Ustadz sampaikan tadi, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang. Bagaimana proses terjadinya bangun ruang, bagaimana ciri-ciri bangun ruang. Maka untuk mengetahuinya kita akan pelajari bersama-sama. Belum dihapus. Ini materi pembelajaran kelas 5. Ustaz hapus dulu ya. Sudah dihapuskan? Bagaimana kalau kita mulai bersama-sama? Mari kita mulai. Baik, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun yang terbentuk dari beberapa bangun datar. Bangun ruang itu banyak sekali bentuknya yang ada di sekitar kita atau di sekeliling kita. Akan kita pelajari satu persatu yang terdapat pada pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Seperti contohnya atau yang kita akan pelajari beberapa bangun ruang seperti berikut ini. Yang pertama kita akan pelajari adalah kubus. Seperti contoh ini. Oke, seperti ini contohnya. Sudah ada di tangan Ustadz. Ini adalah contoh dari bangun ruang kubus. Bagaimana terbentuknya? Pertama, semua sisinya adalah sama luasnya. Apa itu sisi? Sisi adalah bidang atau bangun yang membentuk sebuah bangun ruang ini. Bangun ruang ini disebut kubus. Apa ciri-cirinya? Satu, pertama, bangun ini terbentuk dari 6 buah sisi. Kalau kita hitung, sisi depan, belakang, atas, bawah, kiri, dan kanan. Semua sisi ini bentuknya adalah sebuah persegi. Persegi itu mempunyai sisi yang sama dalam bangun datar. Jadi dalam bangun ruang, sisi ini adalah satu buah bidang atau bangun. Kalau kita copot misalnya satu di sini, nah ini bentuknya adalah bentuk bangun datar yang namanya persegi, yang sisinya semua sama atau rusuknya sama dengan luas yang sama. Jadi bangun ruang kubus ini pertama ciri-cirinya adalah mempunyai 6 sisi yang sama luas. Kita tulis di sini. Yang kedua, bangun ruang ini punya rusuk. Rusuk ini adalah tulang-tulangnya. Nah, ini tulangnya ini 1, 2, 3, 4. Di depan ada 4, kemudian di belakang 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Di samping kanan kiri, di samping kanan 1, 2, ada 2. Samping kiri juga 2. Maka bangun ruang kubus mempunyai rusuk
sebanyak 12. Atau dia mempunyai rusuk yang sama panjang. Ciri ketiga apa? Ciri ketiga dia punya titik sudut di sini. Nah, ini titik sudutnya. Ya. Jadi titik sudutnya adalah di sini, di depan ini titik sudutnya ada 4. Di belakang pun ada 4. Jadi ada berapa titik sudutnya? Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 titik sudut. Maka kita tulis di sini. Nah, jadi bangun ruang kubus itu mempunyai ciri-ciri itu yang sangat penting yang harus kita ketahui. Ciri-ciri dasar adalah kubus mempunyai 6 sisi yang sama panjang, sama luas, maaf. Jadi kubus mempunyai ciri-ciri yang pertama adalah mempunyai 6 sisi yang sama luas, kemudian mempunyai 12 rusuk yang sama panjang dan mempunyai 8 buah titik sudut. Sampai di sini bisa dipahami? Ini adalah bangun ruang kubus dengan cirinya yang kita sudah tuliskan di sini. Baik, kita lanjutkan ke bangun yang kedua. Bangun yang kedua adalah balok. Ini akan usah simpan dulu. Ya, ini contohnya. Yang tadi kita sudah simpan. Ini contoh kedua. Ini adalah bangun ruang balok. Bentuknya tentunya berbeda dengan bangun yang pertama adalah kubus. Bangun yang kedua ini kita lihat ciri-cirinya. Sisi depan, contoh misalnya ini depan. Tidak usah dilihat gambarnya. Lihat bentuknya. Gambarnya yang depan akan sama dengan sisi belakang. Dan dia tidak sama dengan sisi atas. Tidak sama juga dengan sisi samping kanan dan kiri. Maka di sini dia punya sisi yang saling berhadapan sama luas. Ya. Yang pertama dia punya sisi yang saling berhadapan sama luas. Sisinya sama dengan kubus, ada 6 buah sisi. Depan, belakang, atas, bawah, kanan dan kiri. Sisi depan tentunya dia akan sama dengan sisi belakang. Dan sisi atas akan sama dengan sisi bawah. Dan sisi kiri hanya akan sama dengan sisi kanan. Jadi bagaimana cara kita menuliskannya? Pertama, ciri-cirinya mempunyai 6 sisi yang saling berhadapan. Yang pertama, ciri dari balok adalah mempunyai 6 sisi yang saling berhadapan sama luas. Ya, jadi sisi depan dengan belakang dia akan sama. Kemudian sisi atas hanya akan sama dengan yang bawah dan sisi kiri akan sama dengan sisi yang kanan. Kemudian yang kedua, sama dengan ciri-ciri dari kubus, dia punya rusuk. Rusuk itu tulangnya. Ini tulangnya. Ini rusuk, disebutnya rusuk, ya. Rusuknya ada, yang depan itu sisinya ada 4 rusuknya, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang belakang juga sama, ada 4. Kemudian samping kiri ada 2 dan kanan juga ada 2. Jadi kalau kita jumlahkan rusuknya ada 12. Mempunyai 12 rusuk yang sejajar. Mempunyai 12 rusuk sejajar sama panjang. Kalau tadi kubus mempunyai 12 rusuk yang sama panjang, semuanya sama panjangnya. Tetapi untuk balok mempunyai 12 rusuk yang sejajar dan sama panjang. Sejajar itu depan dengan belakang itu namanya sejajar. Atas dengan bawah sejajar. Kanan dengan kiri itu sejajar. Dan ciri yang ketiga adalah balok mempunyai 8 titik sudut.
Nah, ini titik sudutnya. Ini di bagian depan terlihat titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Ini titik sudutnya. Di belakang juga ada 4. Jadi balok itu mempunyai ciri 8 titik sudut yang sama dengan kubus. Sama-sama mempunyai 8 titik sudut. Demikian untuk bangun yang kedua, yaitu balok. Bisa dipahami semua? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke ciri yang ketiga atau bangun yang ketiga. Bangun yang ketiga ini kita akan bahas adalah bangun tabung. Yang kita bahas adalah bangun tabung. Bagaimana bentuk bangun tabung, bagaimana ciri-cirinya, akan kita pelajari. Seperti contoh yang akan Ustadz berikan di tangan Ustadz. Ini kita simpan dulu ya. Baik, sudah ada di tangan Ustadz. Ini disebut juga bangun ruang kubus. Ya, ini contoh bangunnya. Ini Ustadz ambil celengan anak Ustadz. Ini bentuknya adalah bangun ruang tabung. Ya, tabung bentuknya seperti ini. Pertama akan kita pelajari adalah bangun tabung, di mana tabung ini punya sisi yang berbeda dengan bangun yang sebelumnya, yaitu kubus dan balok. Di mana dia mempunyai alas. Ini alas. Alas itu bagian bawah dan tutup. Tutup bagian atas. Alas dan tutup yang sama. Apa bentuknya? Bentuk alasnya dengan tutupnya itu sama bentuknya. Bentuknya adalah bentuk bangun lingkaran. Betul, ya. Jadi bangun ini disebut juga tabung dan dia punya alas dan tutup yang bentuknya sama, yaitu lingkaran. Bagaimana ciri-cirinya? Kita tulis seperti ini. Yang pertama tadi apa kita pelajari? Mempunyai alas dan tutup. Dia mempunyai alas dan tutup berbentuk lingkaran. Ini alasnya, ya. Alas itu di bagian bawah. Ini tutupnya. Jadi alas dan tutupnya sama. Bentuknya adalah sebuah lingkaran. Kemudian mempunyai berapa rusuk di sini? Nah, sekarang kita tentukan rusuknya. Mempunyai 2 rusuk. Rusuknya itu ada ini nih. Rusuk itu adalah tulang. Jadi tulangnya hanya ada di sini nih. Ini dan ditutupnya. Jadi di alas dan ditutupnya. Maka tabung ini mempunyai 2 buah rusuk, yaitu rusuk lengkung. Karena dia melengkung. Jadi rusuknya terdapat pada sisi lingkaran. Jadi ada 2 buah lingkaran, maka di sini mempunyai 2 rusuk lengkung namanya. Sampai sini bisa dipahami semua? Oke, kita lanjutkan. Ciri yang ketiga adalah karena tadi dia punya alas dan tutup, kemudian dia punya rusuk, berarti satu lagi dia mempunyai sisi. Berapa pertanyaannya sisinya? Sisinya ini ditambah 1. Ini namanya sisi lengkung. Atau disebut juga selimut. Jadi kalau kita tuliskan di sini, maka dia punya berapa sisi? Ada berapa? Iya, betul, ada 3. Yaitu sisi alas bentuknya lingkaran, sisi tutup bentuknya lingkaran, dan sisi selimut yang bentuknya lengkung. Maka kalau kita tuliskan di sini, ini digabungkan menjadi 1, maka mempunyai 3 sisi. Sisinya terbagi 2. Yang pertama 2 sisi bentuknya lingkaran, dan satu lagi sisinya sisi lengkung atau selimut. Ini selimut namanya nih. Ya, ini sisi selimut. Ini sisi alas, ini sisi tutup dan selimut. Jadi ada 3 buah
sisi dalam bangun ruang tabung. Kemudian bagaimana dengan tabung? Apakah dia mempunyai titik sudut? Ternyata tabung tidak mempunyai titik sudut. Jadi bangun ruang yang tidak mempunyai titik sudut salah satunya adalah bangun tabung. Dia tidak punya sudut. Sampai di sini bisa dipahami semua? Oke. Dari ketiga bangun yang kita sudah pelajari, yaitu kubus dengan ciri-cirinya yang sudah kita pelajari, kemudian balok dengan ciri-cirinya yang sudah kita sebutkan, dan juga tabung yang sudah kita pelajari baru saja. Ada lagi bangun yang lain ternyata. Ini adalah ciri-ciri bangun ruang yang bisa Ustadz tampilkan. Hanya 3 buah. Baik, yang ini Ustadz akan simpan dulu. Ustadz taruh dulu. Ya. Ya, sudah tersimpan. Kita akan pelajari selanjutnya. Yang keempat itu adalah prisma segitiga. Prisma segitiga. Prisma segitiga bentuknya seperti ini. Ini prisma segitiga. Kenapa disebut prisma segitiga? Karena dia alasnya bentuknya adalah ini alasnya segitiga. Ini alasnya segitiga. Kemudian dia tutupnya segitiga. Jadi kenapa disebut prisma segitiga? Karena alas dan tutupnya adalah bentuknya segitiga. Paham sampai sini? Bagaimana ciri yang lain? Ciri yang lain dia punya berapa sisi? Sisinya adalah, karena di sini segitiga sisinya, maka sisi tegaknya ada 3. Kemudian sisi alas dan tutupnya ada 2. Maka dia punya berapa sisi? Dia punya 5 sisi. Pertama, sisi tegaknya 3. Kemudian alasnya 1, tutupnya 1. Jadi punya 5 sisi. Kemudian berapa rusuknya? Kita bisa hitung rusuknya. Rusuk itu adalah bagian bangun ruang yang bentuknya adalah berupa tulang. Ini tulangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka dia punya 9 rusuk. Bagaimana dengan titik sudutnya? Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sudut. Ustadz ulang. Prisma segitiga adalah sebuah bangun ruang yang terbentuk dari alas dan tutupnya berupa segitiga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa prisma segitiga, pertama ciri-cirinya adalah mempunyai 5 sisi, di mana sisinya adalah 3 buah sisi tegak dan 2 buah sisi segitiga. Yang kedua adalah mempunyai 9 rusuk, ya, tulang. Kemudian yang ketiga mempunyai 6 buah titik sudut. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Kita lanjutkan. Di sini prisma segi 4. Bagaimana bentuk prisma segi 4? Ustaz akan gambarkan seperti ini. Baik, ini prisma segi 4. Ini ada prisma segitiga, ini ada prisma segi 4. Kenapa disebut prisma segi 4? Pertama alasannya adalah karena alasnya bentuknya segi 4 dan tutupnya bentuknya segi, tutupnya berupa segi 4. Jadi alas dan tutupnya berupa segi 4. Kalau prisma segitiga, alas dan tutupnya berupa segi 3. Bagaimana ciri-cirinya? 1. Punya berapa sisi? Kita lihat sisinya depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Jadi dia mempunyai 6 buah sisi. Kalau prisma segitiga tadi mempunyai 5 sisi. Itu bedanya.
Jadi yang pertama ciri-ciri dari prisma segi 4 adalah 1. Mempunyai 6 buah sisi. Yang kedua, mempunyai berapa rusuk? Ini kita bisa hitung tulangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mempunyai 12 rusuk. Yang ketiga, mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut. Jadi kita bisa simpulkan bahwa prisma segi 4 ciri-cirinya adalah yang pertama mempunyai 6 buah sisi, yang kedua mempunyai 12 rusuk, yang ketiga mempunyai 8 titik sudut. Demikian bisa dipahami? Baik. Masih ada lagi bangun-bangun yang lain seperti kerucut, kemudian balok juga. Ya, kalau kerucut bentuknya seperti ini nanti. Maaf, Ustadz gambarkan di sini saja. Ini bentuk kerucut. Nah, ini bentuk kerucut. Kerucut itu dia punya ini alas. Alasnya bentuknya lingkaran. Dia punya namanya ini titik puncak. Ya. Jadi ini adalah kerucut. Kerucut mempunyai alas bentuknya lingkaran, mempunyai titik puncak. Berapa sisinya? Sisinya hanya satu sisi lengkung, yaitu lingkaran. Kemudian berapa rusuknya? Dia punya rusuk 1 juga. Di sini sisi rusuknya yang melengkung. Dia hanya punya 1 titik puncak. Demikian bisa dipahami semua ya. Inilah yang kita pelajari hari ini tentang bangun ruang. Baiklah anak-anakku semua yang Ustadz banggakan, terima kasih sudah belajar bersama Ustadz. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang bangun ruang, dapat kalian serap, dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan Ustadz. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.